ini menyempatkan waktu untuk datang bersosialisasi pada kegiatan di pagi hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada doa pembuka dari Bapak Ustadz Opang. Persilakan. Doa pembuka ya. Ya. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan berkahnya baca Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah kita semua dicatat sebagai amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho dan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Opang yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Ya teman-teman sekalian, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat kita bercocok tanam. Sehingga guru perlu mengusahakan bagaimana menciptakan lingkungan budaya positif yang aman, menyenangkan, dan nyaman untuk siswa-siswanya. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan budaya positif. Oleh karena itu, pada pagi hari ini akan ada sebuah paparan yang berjudul pentingnya penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Firman Firdaus SPD. Kepada Pak Firman dipersilakan. Terima kasih waktu dan kesempatan, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah mau berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan forum diskusi dalam rangka upaya untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dita, penting sekali budaya positif itu diciptakan, diterapkan di sekolah demi keberlangsungan kemajuan pendidikan di Indonesia tentunya. Oke, sebelumnya kita mulai dengan pemanasan dulu ya, supaya kita bisa mencairkan suasana dengan ice breaking ya. Ice breakingnya simpel aja. Ketika saya sebutkan satu nama, Bapak Ibu tuliskan atau sebutkan apa yang ada di dalam yang tadi saya sebutkan. Misalkan saya sebutkan Budita. Nah, lalu Ibu Bapak tuliskan apa yang ada di dalam diri Budita, misalkan kreatif, keunggulannya apa, misalkan hobinya apa, dan lain sebagainya. Seperti itu, paham ya? Bisa ditulis di kertas ini. Mana ya Bu Titin? Kertas yang tadi yang kuning. Oh ini ada satu. Makanan bisa kasih kamu. Iya ya. Itu post-it. Suka lupa emang begitu kan? Nggak apa-apa biar. Nah, ini ada. Living. Oke, sudah ada gangguan teknis. Oke. Boleh Pak. Boleh Bu. Ya, oke. Pak. Ada Bu, boleh. Hasil apa ya? Apa? Ya. Oke, yang pertama saya akan sebutkan Pak Otong. Silakan ditulis apa yang identik dengan Pak Otong. Seperti ya. Boleh Saya pun juga boleh boleh. kepribadiannya, boleh potensi keunggulan yang dimiliki oleh Pak Bebas ya, Otong, bebas dan lain sebagainya. Boleh apa saja bebas yang mencirikan Pak Otong menurut Bapak Ibu sekalian. Bagus nih. Pak Otong juga sendiri. Orangnya Saya ganteng. Saya ganteng. pede banget. Saya ganteng tidak termaafkan. Oke, sudah ya. Oke.
Ya satu aja Pak, jangan terus Banyak. banyak Pak. Satu parahnya. Gak usah di gitu aja. Menyimpalkan Enggak kayak itu, enggak kayak itu. Ini ada. Ayo mau Kita akan lihat pendapat-pendapat. Oh, ada lainnya ya? Oh, ditempel. Wah, Bu Titin udah expired ini nggak sih nih? Soalnya orangnya. Ayah, Gak bisa ditempel. kamu ngambilnya yang paling luar. Udah enggak bisa tempel tapi juga. Oke. Ada betin. Aku ambilin the betin. Udah nggak apa-apa Bu, udah Bu. Nggak usah, saya bacain aja. Oke, ekspresi ice breaking pertama dari kata Pak Otong. Di sini ada pendapat-pendapatnya Pak Otong nih. Siap. Didengarkan ya, jangan baper. Siap. Nah, ya. Ngajinya bagus, tiba-tiba suka menghilang. Siluman dong. Ninja kayaknya. Ini makhluk alam gaib. Jelakung. Pakai peci religius bisa menengahi masalah yang dihadapi amat di sekolah. Orangnya ganteng, murah senyum, baik. Wah, itu Itu kayak sesuatu itu. Ayo sendiri. kayaknya dia tuh yang bikin sendiri. Itu yang naksir itu Mas. jiwa kami. Orang berjiwa agamis. Oke, gue tepuk tangan dulu buat Pak Oto. Kalimatnya positif banget kan. Oke, selanjutnya Kecuali yang hilang tadi. Yang hilang. saya akan sebutkan dari dari nama Bu Titin. Seru nih. Nah, ini Wah, ada serunya ada apa ini? tapi mau ada ini curhatan bisa tulis aja. Gua aja dikasih. Gua aja dikasih. Tinggal lah ngulung diri sendiri. Ntar paling cantik Tapi ini. kalau diri sendiri nggak apa-apa. Oke, sudah. Gua mah zero aja deh. Oke. Kokil ada yang menulis kokil nggak? No panjang kan kalau petitin. Awas kalau nulis jeleknya. Jadi yang mengidentitaskan, mencirikan dari Bu Titin apa yang ada. Putih nggak usah satu kali. Gua mah Bingung. lagi. Satu buku bu. Boleh dengan hobi ataupun kemampuan yang dimilikinya. Seperti tadi Pak Otong kemampuannya menghilang. Orang Itu dong. Hilang. Hari Jumat biasanya. Ngakun ya. Kemarin gua hari Rabu juga nyari lu. Terima kasih. Ustaz, sudah, makasih. Jadi sudah. Oke, dari Bu Titin. Ini adalah dari Bu Titin. Yang mencirikan Bu Titin adalah suka masak pedas. Kadang-kadang suka cemberut. Oh, Itu kayaknya gua kena tanggung bulan. Kalau nggak bawa HP deh. Kalau nggak bawa HP ya, nggak bawa HP emang ngaji. Soleh. kalau bawa HP dia malah ini antum. Kalau soleh. Soleh. Bacanya Quran malah. Pegangnya Quran. Kadang-kadang suka ngomel tiba-tiba. Gila dong gua. Pinter nganyam. Kadang-kadang suka ngomel tiba-tiba, pinter nganyam. Gua gila kali ya dateng-dateng. Hobi memasak, tegas masak. Oke, jadi dalam memasak berarti tegas banget ya. Ada suaranya. Itu kenapa? Terigu hadir, datang mecin hadir. Tinggal panggil Ya. doang. Cantik, sukanya marah. Cantik, sukanya marah. Gak ikut, jangan ikut campur. Maksudnya. Oh, yang lagi malam. Kalau nggak ikut jangan ikut campur, yang lagi malam ya. Oke, asik gitu. Kok nggak nyala ya kipas ya? Baju itu loh, baju Gak seragam. ikut, jangan ikut campur. Suka protes. Suka protes.
cantik dan sudah tahu ini siapa tulisannya sudah. Sendiri tadi saya lihat di sini. Oke, satu lagi aja ya untuk tepuk tangan dulu buat Bu Titin gitu ya. Tentunya ini juga bisa untuk jadi bahan cermin diri ya. Jadi kita kan sebagai manusia kadang sangat gampang sekali menilai orang, tetapi sangat sulit menilai diri sendiri walaupun ini kesalahan Lebih kecil. bisa mah nilai diri sendiri juga. Jadi mudah-mudahan dari Evaluasi ice breaking diri. seperti ini pun bisa menjadi bahan cerminan diri kita untuk memperbaiki hal yang kurang. Oke, kita siapa ya? Pak Sabto, siapa? Pak Sato. Siap, kita bilang stop aja. Bilang stop. Oh Buyati. Saya. Ya. Ya Buyati. Silakan tuliskan tentang Buyati. Apa yang tergambar dari diri Anda mengenai Buyati? Saya gambar Buyati dari atas ke bawah. Nih man, gue cepet nih. Kumpulin duluan. Ya, boleh gambarkan potensi, bakat, atau kelebihan, atau keunikan yang ada dari Buyati ataupun ciri khas yang ada pada diri Buyati. Ya sudah. Kenapa bisa ngeliatin aku ketawa? Aku juga kali Ah, Buyati bingung dia. Nggak apa-apa. Pakai jilbab gitu. Oke, dari Buyati. Alfa-alfa detik odong. Odong, makan. Dari Bukodong kata Pak Maman. Kata mama mau kodong. Yang menggambarkan dari Buyati menurut pendapatnya masing-masing. Sabar, geraknya lama. Itu ciri-ciri orang sabar. Sabar. Iya bener, emang sabar berarti Iya. geraknya lama. Sabar. Slow mo. Itu baterainya Senin Kemis itu. Kalau itu bertolak belakang kita. Lalu juga ada rajin ngitung uang. Ternyata di saya uang sendiri apa uang Ya mau siapa juga Gitu, dihitung. Bang. uang siapa dihitung? Aduh, memble juga apa nih? Memble apa tuh? Memble. Lalu ada juga suara kencang. Juga ada lagi suara kencang. Ada lagi juga suara kencang. Berarti itu. Basoka. Nah, itu suatu keunggulan untuk diterapkan di kelas rendah, emang betul ya. Kalau kelas rendah memang perlu extra power. Suara-suara energik itu memang perlu dibutuhkan karena Tapi di kelas doang kan, Mbak? di kelas ya di kelas banyak nih maksudnya di mana? Mungkin apa terbawa atmosfer kelas. Jadi ketika masuk ruang guru atau ketika ngobrol di mana terbawa suasana di kelas. Juga ada keibuan dan baik hati. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian untuk Buyati. Oh, asisten. Asik. Sini ya. Bukan yang gitu yang gitu. Bangkunya gue tapi. Ya, selamat datang para guru hebat. Kita di sini berupaya untuk berdiskusi bersama dan tentunya untuk berkolaborasi. Tentunya apabila kita melakukan hal berkolaborasi, memanfaatkan setiap keunggulan potensi-potensi yang dimiliki oleh individunya menjadikan satu, tentunya kalau sudah berkolaborasi akan dengan sangat mudah untuk mencapai suatu tujuan. Next, stand. Oke, ini ada dasar dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bu Tuti atau Bu Rita sudah paham ya tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara karena tertuang pada pendidikan PPG dan pendidikan S2 mungkin ada ya Bu? Iya. Oke. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang tokoh pahlawan pendidikan bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita bisa garis bawahi pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak menurut Ki Hajar Dewantara. Artinya
setiap anak memiliki bakat potensinya masing-masing di bidangnya masing-masing, dan kita sebagai guru harus bisa mengarahkan atau menuntun agar anak bisa mencapai suatu potensinya untuk bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, jadi sebagai seorang guru kita tidak bisa menyamaratakan semua peserta didik memiliki potensi yang sama. Setiap peserta didik memiliki potensi atau bakat yang berbeda-beda. Tugas sebagai seorang guru adalah menuntun, bukan lagi menuntut. Kita sebagai seorang guru tidak lagi harus menuntut semua peserta didik harus menjadi apa yang seperti kita inginkan, tetapi harus lebih menuntun agar peserta didik bisa menuju ke potensinya. Seperti yang kemarin sudah disampaikan, pendidikan itu diibaratkan sebagai petani, ya, petani yang berusaha untuk menanam benih padi, dan benih padi tersebut dituntun atau diarahkan oleh petani tersebut agar bisa menjadi benih padi tersebut menjadi berbuah menjadi beras. Ya, tidak mungkin petani tersebut menuntut benih padi tersebut harus bisa tumbuh menjadi jagung. Jadi diibaratkannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah semboyan yang sering kita dengar. Inarso Suntulodo, Imagia Mamungkasa, Tuturi Handayani. Ini adalah semboyan dari Ki Hajar Dewata. Inarso Suntulodo yang artinya di depan memberi contoh. Ya, kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, artinya harus bisa memberi contoh yang baik dari segi perilaku, tingkah laku, bicara, lalu kebijakan dan pemikiran lain sebagainya, harus bisa memberi contoh. Dan juga ada Imagia Mamungkasa, ya, siap. Di tengah memberi motivasi, ya. Jadi ketika berada di posisi tengah-tengah di antara murid, kita harus bisa memberikan motivasi, memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan, sehingga peserta didik mampu memunculkan pemikiran yang kritis. Ya, dan juga ada yang terakhir, Tuturi Handayani di belakang, harus bisa memberi arahan-arahan, menuntun ataupun dorongan. Oke, next. Budaya positif yang kita akan bahas saat ini, poinnya ada di budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kita di forum diskusi ini akan berupaya untuk menerapkan budaya positif yang tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, ataupun menjadi seorang profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen. Ada 6 elemen profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, lalu ada mandiri, ada kreatif, murid yang bergotong royong, lalu bernalar kritis dan lain sebagainya, ya. Next, lanjut. Nah, ini adalah konsep utama tentang penerapan budaya positif. Jadi untuk memunculkan budaya positif di sekolah, kita harus melewati ketujuh rangkaian ini. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif kita harus terapkan, kebutuhan dasar manusia juga kita harus mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh manusia, lalu ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, gitu juga restitusi. Mungkin ini kontrol restitusi atau keyakinan kelas ini mungkin agak sedikit asing ya di Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan nanti di selanjutnya akan kita bahas tentang apa itu restitusi dan apa itu keyakinan kelas. Kita bahas dulu yang pertama, untuk menerapkan budaya positif ada perubahan paradigma belajar. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan. Belajar dengan sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud dengan pembelajaran yang terdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Jadi ketika saat melakukan proses pembelajaran, tujuan anak misalkan dia mengetahui sistem pencernaan tubuh. Nah, untuk peserta didik kalau bisa mencapai hal tersebut, peserta didik itu diberi jalan. Mau jalan apa yang diambil? Misalkan untuk bisa menerapkan
berpengetahuan tentang sistem pencernaan tubuh itu bisa dia melalui poster, bisa melalui berpidato, bisa melalui menulis, dengan cara menulis. Bisa misalkan contoh ringannya seperti kita melaksanakan kegiatan pelatihan mandiri di PMM mengerjakan aksi nyata. Kan pada saat mengerjakan aksi nyata itu ada pilihan. Pengerjaannya itu bisa dilakukan dengan cara menyebarkan poster, lalu apa lagi? Masih ingat nggak Bu? Lalu presentasi melalui brosur ataupun Zoom ataupun presentasi secara langsung. Itu kan aksi nyata tersebut dikasih pilihan jalannya mau yang mana, ambil jalan yang mana. Dan ini seperti itu halnya peserta didik ketika ingin mencapai suatu tujuan, silakan peserta didik memilih sesuai dengan minatnya sendiri. Itu yang dinamakan pembelajaran diferensiasi. Jadi yang kemana aja jalannya, yang penting tujuannya sama. Itu yang dimaksud dari diferensiasi. Mungkin sudah kebayang ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika anak untuk misalkan untuk bisa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam, anak bisa memaparkannya dengan berpuisi, ataupun anak ada yang memilih dengan cara membuat poster, adapun menjelaskannya anak dengan cara bercerita bergambar. Itu yang dimaksud dari hal-hal yang tersebut. Oke, boleh next. Ini Pak. Apa ini? Oke. Terima kasih Ibu. Sudah peka sekali. Peduli saya. Kalau saya tadi nulis ice breaking tentang bukit, saya tulis peduli. Oke, arti disiplin. Ketika Anda mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Boleh disampaikan. Apa kata disiplin yang ada dalam pikiran Anda ketika Anda mendengar kata disiplin? Boleh disampaikan. Titik. Hah? Titik. Tepat waktu. Apalagi titik. Titik, kenapa titik? Titik nggak koma. Kenapa ada titik? Jelaskan lah. Disiplin titik. Oh, disiplin titik. Pokoknya Tepat waktu tadi. apapun itu alasannya, disiplin paling utama, titik, gitu maksudnya. Oke, mungkin ada lagi yang berpendapat kalau Bapak Ibu mendengarkan kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Tepat waktu. Tepat waktu. Oke, dan tentunya betul semua. Disiplin berkaitan dengan ketepatan waktu, terus mentaati aturan-aturan yang ada, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pakai helm. Apa yang Anda akan lakukan untuk menciptakan kedisiplinan ketika berada di sekolah? Kesadaran. Memberi contoh. Memberi contoh. Good. Oke, good banget. Kenapa Pak Maman? Harus memberi contoh. Ya contohnya datang pada waktu, pulang sesuai dengan waktu. Sesuai moto tadi tokoh pendidikan. Ya, Ingarso Tulodo. ya betul. Memberi contoh di depan, kita harus memberi contoh untuk menerapkan kedisiplinan kepada peserta didik. Nah, betul sekali kata Pak Maman. Pertama kita harus bisa memberikan contoh agar bisa diikuti oleh peserta didik. Selain itu, mungkin ada lagi upaya apa yang akan Ibu Bapak lakukan untuk menciptakan kedisiplinan? Perlu ada kesadaran. Apa? Kesadaran individu. Kesadaran individu. Oke. Diberikan aturan-aturan. Diberikan aturan-aturan, lalu diberikan kesadaran per individunya ya, agar terciptanya suatu kedisiplinan. Menentukan kesepakatan hukuman atas pelanggaran disiplin. Membentuk. Buat kesepakatan jika ada pelanggaran apa yang Kesepakatan kelas. Oh iya betul. Membuat kesepakatan antara warga sekolah atau warga kelas ya dengan guru untuk bisa terciptanya suatu kedisiplinan. Oke, boleh next. Oke. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, karena banyak sekali siswa ingin menjadi disiplin itu karena dia takut dengan aturan-aturan yang ada, itu sehingga menjadikan ketidaknyamanan untuk peserta didik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki
motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang dimaksud dari motivasi intrinsik itu adalah kesadaran diri. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Otong, kita harus mampu menciptakan peserta didik untuk disiplin secara SD, sadar diri. Ya, bukan ada karena dorongan-dorongan dan lain sebagainya. Ya, apabila peserta didik udah mempunyai nilai-nilai kebajikan, dia akan sadar tersendiri untuk melakukan disiplin intrinsik. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kadang kita melakukan kedisiplinan untuk anak, tetapi dengan penghargaan. Ya, hal itu tidak sepenuhnya bagus untuk dilakukan. Mungkin pada saat anak melakukan disiplin karena ada penghargaan, dia akan bisa melakukannya dengan baik. Tetapi ketika ada kedisiplinan yang tidak ada penghargaan berupa hadiah, itu yang perlu diperbaiki karena tidak akan menimbulkan kesadaran diri bagi peserta didik. Boleh next. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin identitas gagal. Disiplin dengan memberikan hukuman. Itu rasanya tentunya sangat menyakitkan, membuat tidak nyaman, murid merasa takut dan cenderung memaksa. Ya, apabila kita terapkan hukuman kepada peserta didik tanpa adanya konsekuensi, tanpa adanya kesepakatan, itu cenderung dengan memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Lalu konsep disiplin dengan identitas gagal, ini disiplin dengan yang gagal ya, dengan penghargaan. Tentunya berjalan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Boleh next lagi. Konsep, ya ini ada konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Yang tadi yang gagal, yang ini yang sukses. Kita bisa menerapkan konsep disiplin dengan konsekuensi atau kesepakatan antar warga sekolah yang sudah dibuat, dan juga dengan menerapkan disiplin restitusi. Dari konsekuensi maka akan menguatkan jangka pendek, perlu monitoring, berkelanjutan stimulus, respon murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan untuk disiplin restitusinya kita akan membahas lebih jauh nanti di materi selanjutnya tentang restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Next, lanjut. Oke, ini konsep pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter. Kita akan bahas tentang restitusi nanti di materi terakhir, yang lebih paham bagaimana cara menerapkan disiplin restitusi atau menerapkan praktek restitusi yang lebih paham. Lalu ada juga kita harus bisa dalam menumbuhkan budaya positif, kita harus bisa mengetahui, mengidentifikasi tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau datang dari luar. Lalu ada juga perilaku yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga dari luar. Dan yang ketiga ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Boleh next.
menurut Anda, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid? Boleh kembali dulu lagi. Oke, banyak mendasari dari peserta didik. Dari ketiga ini kira-kira menurut Bapak Ibu lebih dominan yang mana yang terjadi pada saat ini? Sebelah kiri dan tengah. Yang paling Pertama, Sebelah kiri. lebih Yang dari ini. ketidaknyamanan. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ekstrinsik. Itu terjadi di mana, Pak? Di kelas 2 apa seluruh Kelas dua. sekolah? Kelas 2, nggak tahu kelas lain. Oke. Lalu selain itu, menurut saya masih seluruhnya masih seperti di itu. seluruhnya. Karena masih mungkin paradigma lama gitu ya. Oke. Berarti ada lagi mungkin yang berpendapat yang berbeda menurut pandangan dari Bapak Ibu. Menurut saya, misalkan lebih kepada yang ini selain dari yang satu ada lagi. Nggak ada, Pak. Berarti benar-benar ya Iya. kita Yang nomor 2 meyakini mah jarang, bahwa nomor 2 sama 3 mah jarang. Ya, Pak. Kebanyakan nomor 1. ya Bu, ya, tidak Ya, tidak segelintir. mendominasi ya. Iya. Hanya 0,0 sekian. Udah 0,0. Ya, saat ini Sama memang 0,1. 0,0 gitu. realistisnya betul memang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dari peserta didik yang pada saat ini pada saat kenyataannya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman peserta didik untuk melakukan disiplin. Nah, tapi tentunya kita mengharapkan motivasi perilaku peserta didik itu muncul dari ini ya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Tapi memang butuh proses atau Tapi mungkin dukungan. karena tahapannya di pendidikan dasar, Pak. Kita kan sedang menanamkan. Mungkin itu baru bisa terlihat di tahap 3 itu tingkat SMP atau SMA. Ya betul. Kalau dari tingkatan dasar, apalagi kelas rendah, memang perlu adanya dorongan-dorongan atau diberikan seperti hukuman-hukuman demi peserta didik agar bisa menanamkan nilai disiplinnya. Ya tentunya tapi tidak diharapkan untuk berperilaku di sini saja, tetapi harus bisa berkembang dijadikan nanti di tingkatan selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Oke, boleh next lagi Bu Dita. Ada berapa menit? Next lagi. Oke, dari dulu. 3. Oke, ini ada juga 5 kebutuhan dasar manusia. 5 KDM, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Lalu yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan fisiologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Next. Ada juga kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan lagi next. Dan kebutuhan kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Kita harus mampu mengidentifikasi ketika ada problem, permasalahan dari seseorang atau peserta didik. Kita juga harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia apa yang belum terlengkapi dari peserta didik tersebut. Tadi ada 5 ya. Yang pertama lagi-lagi ada kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, lalu apa lagi? Kebutuhan kepenguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Kita harus bisa mengidentifikasi agar problem dari peserta didik kita bisa menyelesaikan, bisa mengetahui dan menyelesaikan dengan baik. Oke, next. Oke, speaking nanti aja dulu ya. Oke, dan ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Guru, ini 5 kontrol ya, kontrol sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, pemantau, manajer. Ini adalah kontrol karakter guru untuk menerapkan kepada peserta didik. Ya, coba next lagi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada kasus. Studi kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apabila kita
memiliki kontrol guru sebagai penghukum, maka kalimat atau di lapangannya akan seperti ini. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan tanpa ada memberikan penjelasan dan lain sebagainya. Tidak mau tahu guru, langsung memberikan hukuman. Itu adalah kontrol guru sebagai penghukum. Lalu juga ada kontrol guru membuat rasa bersalah. Ketika ada kasus seperti ini, realistisnya beberapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu adalah kontrol dari pembuat rasa bersalah. Jadi membuat gurunya itu membuat bersalah seakan-akan seperti itu. Lalu juga ada kontrol sebagai teman. Dengan kasus seperti ini maka pada di lapangannya ayolah yang tim buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu adalah kontrol posisi sebagai teman. Lalu juga ada pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Itu adalah kontrol dari pemantau. Dan yang terakhir ada manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, mana yang sering Bapak Ibu terapkan kepada peserta didik? Manajer Manajer. Kenapa manajer, Pak Maman? yang memberi hukuman yang jelas. Memberi hukuman yang Jelas. jelas. Oke, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, dari 5 posisi kontrol ini, lebih dominan yang mana Bapak Ibu terapkan? Kalau saya sih lihat anak. Lihat anaknya dulu, tetapi lebih banyak yang mana dominannya? Karena murid saya itu yang boleh dibilang bisa diajak. Kompromi. Cuma 20%, otomatis saya lebih banyak Jadi penghukum. Hukum ya. Iya. Jadi berkaitan dengan tadi yang Bu Titin sampaikan bahwa peserta didik itu tadi dari perilaku motivasinya tidak bisa langsung memiliki kesadaran dirinya langsung, tapi perlu bertahap ya. bervariasi lah. Rata-rata yang kita jumpai kasus-kasus anak itu ya nomor 1 itu. Nomor 1 ya. Tapi kalau kita lihat dari 5 posisi kontrol ini, manakah yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Yang bagus untuk perkembangan peserta didik? Ya teman sih. Bagus. Iya. Teman. Mengajak soalnya. Dalam kasus ini siswa tidak memakai atribut sebagai teman. Ayo lah yang Tapi teman aktif. indah anaknya. Makanya yang saya bilang lihat anaknya. Oke. Dia bisa diajak berbicara. Di setiap secara posisi apa. kontrol ada hal negatifnya mungkin ya. Ya. Kalau misalnya di posisi kontrol sebagai Kalau teman, sama anak nyeleneh pakai teman itu, wah. Bisa. Aduh digituin. Semua anak sabar. mungkin membuat nyaman kepada peserta didik, tetapi di sisi lain akan dianggap sepele Iya. untuk peserta didik ketika menghadapi kedisiplinan. Berarti menurut Bapak Ibu yang mana yang ideal menurut Bapak Ibu? Untuk sementara ini, untuk sementara. Kiranya Dikomben aja Pak, dikomben. yang kiranya ideal Dikomben aja. Manajer. manajer. Kenapa manajer? Karena membuat anak sadar secara Sedikit mengarah untuk dia sadar. Tuh ya, Sedikit bisa jadi ya. Dalam kontrol manajer ini membuat peserta didik menyadari kesalahannya dan peserta didik mampu memikirkan bagaimana untuk cara memperbaiki kesalahan ini agar tidak terjadi lagi di berikutnya. Oke, next lagi. Nah, ini ada video posisi kontrol apakah aku? Kita bisa saksikan dulu videonya. Ada remote control dari sini. Apa ada gangguan teknis kontrol?
Boleh sambil makan dan minumnya. Oke, ini ada Udah saya udah buka. Serius. Beneran. Beneran serius. Ada suka lagi tapi ya. Kalau di ini kalau di ini aku baru dalam penerapan disiplin restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah mengenal posisi kontrol. aku juga di juga ada Kontrol dalam restitusi Betul, adalah nanti saya proses tanya perjalanan sama saya. seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video mari kita saksikan kasus Nato. Oke, Bapak Ibu boleh saksikan dan tebak posisi kontrol apakah yang di ini ada sebuah tayangan video. Menurut Bapak Ibu ini adalah guru menerapkan posisi kontrol sebagai apa? Boleh di Nggak bisa. play? Nan, Itu ternyata sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Oke, menurut Bapak Ibu dari tayangan tersebut posisi kontrol apa yang Ibu ini terapkan? Penghukum. Menghukum kenapa Wan? Karena ada anaknya disuruh berlagu. Berani-beraninya kamu jawab. Oke, dari kalimat tersebut ya tidak memberikan hak peserta didik untuk Mematahkan berbicara. mematahkan banget. Oke, lanjut next ada video kedua. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Oke, menurut Bapak Ibu kontrol posisi apa yang diterapkan? Ini ada saya tanya jawab tapi dia nggak Teman. mau jawab. Kenapa Teman. kamu terlambat lagi? Nah dia bertanya itu. Menurut Dia tinggal jawab teman apa mungkin teman. Kenapa teman? Langsung aja deh langsung. jadi dia menjelaskan apa yang dia lakukan berefek sama Sama gurunya. Ada yang berpendapat lain tadi ada penghukum, apalagi membuat rasa bersalah, lalu ada sebagai teman, juga ada manajer. Rasa bersalah. Tadi merasa bersalah tadi tuh. Dikombain kan, Kalimat dikombain. bertanya. Jadi yang mana nih? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ya? Rasa bersalah. Ya betul. Ini adalah akan disebut ada dari kontrol pembuat rasa bersalah. Ya. Mungkin satu lagi. Kenapa kamu terlambat lagi? Oke. Ada Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, Oke. Dari cerita tersebut kira-kira kontrol posisi apa? Ada 5 tadi. Pemantau, manajer.
Kira-kira Pemantau. ya kenapa pemantau Bu Titin? Tadi ada pertanyaan. Pemantau sih, Apa kalau kata saya hukumannya? pemantau. Iya, hukumannya melanggar. Langsung kepada konsekuensinya. Iya. Pemantau. Dan ini satu lagi tentang manajer. Naren, Dia lagi. Ganti namanya ke. Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, dari tayangan tersebut mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Ini tentunya kalau menurut saya dari 5 posisi kontrol tersebut yang paling ideal itu adalah manajer karena dia tidak memberikan penekanan sehingga peserta didik menjadi takut atau lain sebagainya. Tapi memang posisi manajer ini agak sulit ya diterapkan untuk pada peserta didik. Dasar soalnya. Ya, karena masih dasar sekolah, perlu bimbingan Kalau ya, dia kan SMA. yang perlu diperhatikan. Dan dari posisi manajer ini memang betul lebih mengarahkan peserta didik itu mengetahui, menyadari kesalahan dan mencari solusi, memberikan jalan untuk mencari solusi agar peserta didik bisa mengatasi permasalahan-permasalahannya. Oke, next lanjut Bu kita lagi. Oke, lagi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal atau umum. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Kalau selama ini kita laksanakan di kelas itu adanya aturan-aturan seperti misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang berisi, misalkan dilarang berantem dan sebagainya. Dan kita di kesempatan ini dalam budaya positif itu harus bisa menerapkan keyakinan kelas yang tadinya pelaturan berubah menjadi keyakinan kelas, karena dari keyakinan kelas itu banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang akan didapat oleh peserta didik sehingga muncul mulai motivasi intrinsik atau kesadaran diri dari keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas itu sangat budaya itu sangat berpengaruh besar sekali dalam perkembangan peserta didik. Makanya kita terapkan keyakinan kelas agar tidak menekan untuk peserta didik dan tidak mengurangi rasa ketakutan dari peserta didik. Dan next lagi, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak pelaturan kelas? Ya boleh baca sendiri, sampai bacanya dari tadi. Ya, jadi kesimpulannya keyakinan kelas memiliki keunggulan dibandingkan dengan pelaturan.
soalnya boleh. Karena mereka berdasarkan pada nilai-nilai universal, motivasi, perilaku, intrinsik, dan menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif dan berdaya tahan. Jadi dalam keyakinan kelas itu ini dibuat menurut berdasarkan kesepakatan, dan dari kesepakatan tersebut harus muncul pelaturan, dan pelaturan tersebut dirubah menjadi kata-kata kalimat yang positif menjadi keyakinan kelas. Dan setiap keyakinan itu harus bernilai kebajikan, seperti bernilai kebajikan itu seperti misalkan kejujuran, kesehatan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kita akan pelajari ini lebih lanjutnya bagaimana membentuk keyakinan kelas. Membentuk keyakinan kelas harus melingkupi hal-hal berikut, lebih abstrak dari pelaturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan atau saat membuat pelaturan. Mungkin bahasanya di saat ini yang kita gunakan pelaturan tapi Kesepakatan kelas mungkin ya. dan kesepakatan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas. Oke, next, lanjut. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, berdiskusi terlebih dahulu, memunculkan pelaturan-pelaturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Misalkan, ini memang umum lah ya kita lakukan sebelum, biasanya dilakukan pada saat awal semester ya Bu, untuk memulai aktivitas. Kita buat kesepakatan di awal, pelaturan apa yang kita akan adakan untuk bisa menciptakan suasana belajar yang baik ya, dan nyaman. Lalu mengubah pelaturan-pelaturan menjadi kalimat yang lebih positif. Merubah pelaturan-pelaturan menjadi kalimat yang lebih positif itu misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat pada tempatnya. betul ya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kata pelaturan bagusnya dirubah positifnya. Seperti itu halnya. Lalu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Next lagi boleh cerita. Mari kita membuat keyakinan kelas. Oke, di sini ada tugas dari Bapak Ibu. Kiranya ketika Bapak Ibu berada di kelas, seolah-olah berdiskusi dengan warga kelas, keyakinan kelas apa yang akan Bapak Ibu terapkan? Ini nggak berdua sih Pak Mubazir. Ini mau baju. Mubazir ya Pak. Oke, yang pertama Bapak Ibu buatlah aturan-aturan terlebih dahulu. Aturan. Ya, aturan di dalam kelas, misalkan Satu aja atau? revisi, boleh 2 atau 3 boleh. Oh gitu. Nah, ini kan tadi membuat pembentukan keyakinan kelas itu adalah berdiskusi, memunculkan pelaturan-pelaturan yang perlu ditaati. Langsung peraturannya Langsung atau bentuk pelatihan dulu. penawarannya? Pelaturan dulu, Oh, peraturannya. peraturan-peraturan dulu, nanti dari peraturan tersebut dikembangkan lagi di bawahnya menjadi kalimat yang lebih positif. Oh, tadinya yang para pemasaran. Gitu ya. Dua boleh ya, dua ya? Dua boleh ya, dua boleh. Tahapannya yaitu tadi memunculkan pelaturan-pelaturan, lalu merubah kata pelaturan-pelaturan itu menjadi lebih positif atau menjadi keyakinan kelas, dan dari kata-kata positif itu dikembangkan lagi nilai kebajikan apa yang terdapat dari keyakinan kelas. Misalkan tadi
buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan apa yang terkandung dalam hal tersebut? Yaitu misalkan ternilai tanggung jawab atau kesehatan. Nah, nilai kebajikannya yang terdapat di situ. Nah, dari hal demikian diyakini bahwa dengan pembentukan keyakinan kelas ini bisa memunculkan positif motivasi positif, disiplin intrinsikik atau sadar diri, tapi tidak tahu kenyataan seperti apa. Kita upayakan saja. Iya. Ya berapa menit Bu Lita? 56. Mana? Oke, siap. Ya, kita Bisa dikasih nama. Iya, yang namanya dulu disebut. Udah main lagi. Oke, di sini ada dari aturan yang pertama, tidak berbicara kotor atau kasar dari pelaturan ya. Dan dirubah menjadi kalimat positifnya, kira-kira apa ya dari pelaturan tersebut? Berbicara yang ramah. Bicara yang baik dan seperlunya. Perlunya atau sopan, Iya, berbicara dengan baik dan sopan. ya, sopan santun mungkin ya, lebih Berperilaku ya. sopan santun. Tadi kan dijelaskan juga lebih ringkas agar mudah diingat oleh peserta didik. Dari tidak berbicara kotor atau kasar, kita bisa mengubah menjadi kalimat positif menjadi sopan santun. Dan nilai kebajikan apa yang terdapat dari sopan santun? Ada nilai kebajikan Moral ya. moral ya. Moral. Tuh. Kebajikan moral dan kebajikan pikiran juga ya. Ya, lanjut. Oke, juga ada potong. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini sudah termasuk kalimat positif. Keyakinan. Ya, keyakinan disiplin. Kira-kira dari keyakinan buanglah sampah pada tempatnya, nilai kebajikan apa yang bisa diambil di situ? Disiplinan, tanggung jawab, ataupun tentang kesehatan. Kan? Oke, boleh next lanjut Bu Dita. Oh, pilih lagi ya? Kayak iya. Enggak sih. Duduk istirahat. Kayak Kayak kamu ngomong terus juga oksigen ke ini. Santai ke santai. Dikit lagi. Kurang oksigen ke otak. Ini masih ada sebotol. Kayaknya ada rasa trauma gitu. Ngomong terus kan oksigen gitu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Bagaimana cara menghadapi problem-problem, permasalahan-permasalahan peserta didik. Kita bisa melakukan dengan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Boleh next lagi, kita biar lebih pahamnya langsung contohkan saja. Tahap sebentar lagi. Oke, tahap yang pertama dari segitiga restitusi itu harus bisa menstabilkan identitas. Ya, seperti misalkan ketika ada peserta didik dia berantem karena diledek sama temannya, kita harus bisa menyesuaikan identitas peserta didik dengan cara upaya seperti ini. Misalkan, ya Bapak juga kalau misalkan berada di posisi seperti kamu, Bapak juga tentu akan marah ketika pekerjaan saya dicontek oleh orang lain. Bapak juga akan melakukan hal yang sama.
itu adalah upaya untuk menstabilkan identitas dari peserta didik dalam menghadapi problem. Lalu juga ada validasi tindakan yang salah. Di sini yang dilakukan oleh guru adalah memvalidasi, menanyakan kepada peserta didik dengan kesadaran diri dari peserta didik, ya, apa kesalahan yang telah kamu perbuat. Nah, seperti itu sebagai macamnya. Lalu menanyakan keyakinan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan berupa keyakinan kelas apa yang telah dilanggar dan bagaimana untuk mendapatkan solusinya. Gurita pinter banget ya, karena itu ya CGP LMS ya. Next, lanjut saja kita langsung ke videonya biar lebih paham. Lagi, oke, boleh dibuka Bu Gurita. Dan Apa namanya? itu aja baik. Praktik segitiga restitusi. Ya, praktik segitiga restitusi. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer. Oke, Bapak Ibu mungkin tadi sekilas sudah terbayang ya untuk penerapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi ada tahapan apa? Menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, tahapan kedua tadi boleh dibuka lagi.
Next. Validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke. Sudah terbayang bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi dari tayangan video tersebut? Ya, jadi intinya peserta didik itu lebih mengetahui kesalahannya apa dan bisa mengetahui solusi apa yang akan dilakukan oleh peserta didik. Mungkin kita akan ada praktek untuk penerapan Saya nanya segitiga restitusi ya. untuk menetapkan itu 3 langkah segitiga restitusi khususnya untuk contoh anak seperti Ado itu kayak mana ya? Aduh, kalau aduh kan itu yang terjadi di siswa sekolah kita yang kebetulan dia memiliki kebutuhan yang luar biasa khusus. Jadi menurut saya segitiga Bisa nggak restitusi ini diterapkan untuk anaknya gitu? untuk ini kita berpendapat aja ya. Kalau pendapat saya untuk siswa yang berkebutuhan khusus atau hiperaktif, penggunaan segitiga restitusi itu tidak berjalan efektif menurut saya. Kayaknya segitiga bukan segitiga lagi. Ya, karena memang kasusnya Adul itu dia interaksi aja memang sulit. Iya Pak, nggak diulangin Pak. Tapi besok dia lagi. Interaksi sulit apalagi menghargai ya temennya. Jadi capek deh. Oke, sekarang terakhir Kalau Adul mah gitu deh, metode pasrah. praktik segitiga restitusi. Ini ada yang berperan menjadi guru dan ada yang berperan sebagai murid. Ini ada 3 kasus, kasusnya saya akan bagikan. Jadi kebanyakan teori kan. Prakteknya mah banyak yang berbeda. Oke, boleh dibaca dulu. Nggak kebayang jadi mikir si Adul. Kalau SMP aja kira-kira bisa nggak ngomong kayak gitu ya? Gimana ya? Ya, jadi yang ada di sini adalah itu yang idealis. Yang diharapkan. Iya, di luar fakta. Realistisnya, oh bener. Ya Allah, ya ampun. Nggak jadi 5 menit aja. Jadi di situ tuh anak-anak normal. Oke. Di atas rata-rata. Jangan berarti Pak Otong berpasangan sama Bu Tuti. Ada yang menjadi guru dan ada yang menjadi murid. Jadi guru, saya jadi murid. Ya. Kasusnya tersebut dijelaskan Bapak lebih banyak kerjain saya ya. Ya, supaya bisa menerapkan restitusi. Oh, Itu tadi saya bilang menerapin main kayak mana. Saya angkat tangan dulu itu. Kayaknya ada yang cocok. Kasus ini adalah kasus yang akan digunakan. Silakan Ibu guru, Bapak guru. Mereka siap. Tentukan dulu siapa yang mau menjadi gurunya, siapa yang menjadi muridnya nanti. Gurunya. Lalu saya butuhin gurunya. Ini praktek di sini. Saya muridnya ya. Yang menjadi guru dan menjadi Kenapa murid. jadi gue yang capek sih? Buktiin gurunya. Ya, butitin gurunya betul. Kenapa jadi gue yang capek? Lo Bahkan yang kasusnya pelajari dulu. Bu Yati muridnya. Biar kita tidak menjadi seorang guru penghukum terus. Iya. Enggak, Bu Titi gurunya, Bu Yati muridnya. Apa sih dia? Ngapain? Mainnya beda kertas. Sebaya. Sama materinya, B kan kasus B. Sama. Yang mana ada guru ada Ya murid. udah gue murid itu udah lokasi. Yo. Macam lu yang balik. Kalau tahu kasusnya A atau B atau C? Yang A-nya ya. Yang A. Kasus yang A itu seorang peserta didik yang dipanggil oleh guru karena dia Oh, di sidang. disidang oleh guru karena dia telah membuat orang nangis. Isengnya dia. Ya, karena membuli karena nilai dia jelek. Ya kan? Ada seorang guru SMP. Oh, pas banget ini. Yang bikin nangis tuh laki-laki, Ali namanya. Ali ya. Nanti Ali itu yang dipanggil oleh guru. Ya, itu yang bikin nangis. Pelakunya. Oh, ini kita kasus yang A berarti nih, Bu. Mana? Kasusnya yang A nih. Udah diskusinya berdua aja.
Ini kasus yang A, jadi saya tuh ngebully si anak. Oh, itu jadi muridnya berarti. Saya muridnya, jadi si Amira tuh korban, pelakunya si Ali. Si Ali itu iseng ngebully si Amira, terus si Amira nangis. disiplin Oh, kita berapa orang tuh? 11 ya? yang terlambat Amira ya itu. jadwal tiketnya dia Itu gimana dong? lupa gimana Ya udah itu cara mengatasinya gimana tuh pelakunya si Ali itu. Oh, si Ali yang ngebully. Si Ali yang ngebully. Dengan penerapan segitiga restitusi ya. Terus dipanggil kan di sidang tuh. Udah Tiara. Si Ali. Tadi yang menu makan Yang gue bilang saya. apa? informasi pada pertanyaan sesuai Ya bilang kan gue jawab lu Siap, bilang siap. Samain udah, lah jadi gue kata-kata yang kesini. tadi. Kalau Fatimah yang tadi 11. contoh itu kan dia di fitnah. Jadi kan fitnah. Kalau ini ngebully. Itu dia udah ngelis grup kan. Iya, tahu nggak apa? 11 ya? Iya, 11. oh nama Di sidang ya kalau udah nyidang aja. Oh ini, kamu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut ya kan? Nah, Apa jawaban? Oke, boleh ini. apa enggak Boleh ada yang mau mempraktekkan, mencontohkan. ya dulu lagi pelajari dulu. Oke. Yang ribet kan guru ya nyari kata-kata. Ya. Dengan tahapan tadi 3 restitusi ya, tahapan 3 tahapan restitusi. Kalau sudah siap, boleh ke depan kita praktekkan bagaimana cara menganalisis dan menerapkan segitiga restitusi tadi. Keseringannya tuh ngatain orang tua, Pak, saya dikatain orang tua saya, Pak. Oke, atau misalkan gini aja, pause, potong di sini Potong dulu. aja Oke, sedikit. coba Nah, yes. Saya Kalau ngebully. Mas Ini kasus A ya, Pak Otan. Oke, selamat siang, Ali. Siswa. Ya, Ali namanya ya? Ali. Selamat siang, merah Ali. dong, merah rambut. Siap, Pak. Ya, Bapak panggil kamu ke sini tentunya ada hal yang Bapak akan sampaikan dan ada maksud yang ingin Bapak sampaikan. Kamu menyadari tidak apa atas dasar apa kamu dipanggil ke sini oleh Bapak? Iya, Pak, saya bersalah, Pak. Bersalah. Apa kesalahan yang kamu lakukan? Udah bikin Amira nangis, Pak. Amira nangis. Iya. Kenapa Amira nangis? Ya, karena saya sebel aja gitu, Pak. Sebel karena kenapa? Sebel karena tolak kitanya tinggal Nilainya jelek ya, kasusnya nilainya jelek. Ya, Kontekan, Pak. makanya saya katain dia, Pak. ya betul. Kasih kontekan, Pak. Ya betul. Bapak juga kalau misalkan berada di posisi Ali, pada saat nilai-nilai semuanya pada bagus dan melihat temannya nilainya jelek, mungkin Bapak akan merasa bangga juga sama seperti kamu. Lalu, tetapi kita harus bisa menjaga perasaan, jangan sampai kebanggaan kita itu menjadi suatu kesombongan dan melukai teman kamu. Siapa yang kamu buat nangis itu? Amira, Pak. Saya kesel sih, Pak. Dia kayaknya begitu banget, Pak, orangnya, Pak. Kita target paling bagus nilainya, terus tiba-tiba langsung wow. Ya adu lagi ngadu. Ekspresi benar-benar kasus. iya Ya betul. Nyontek, Pak, nyontek melulu. Kayaknya kasusnya bukan itu deh. Iya. Ya Amira itu dia nangis itu karena diledekin Beda lagi. Dibully ya. Dibully sama Ali karena Sama Ali. Ali. Oh iya. Iya makanya yang itu aja nih Amira gara-gara masuk nilai bagus. pengaran, Pak. Bener-bener gara-gara nilai bagus saya jadi merasa cemburu gitu kan. Situ sombong, ngeledek Amira yang nilainya jelek. Iya boleh. Dari kasus Iya, boleh. Oh iya benar. Enggak baca semuanya. Agar masuk pengaran, Pak. Oke, dari upaya menstabilkan identitas adalah seperti ini misalkan, yes, Bapak juga bila berada di posisi seperti kamu, Bapak juga mungkin akan melakukan hal yang sama, bahkan akan merasa bangga, lalu mungkin dari rasa bangga itu muncul rasa-rasa kesombongan yang tidak kita sadari. Lantas, kira-kira menurut Ali, hal yang telah Ali perbuat kepada Amira itu sudah bagus atau tidak? Tidak Pak. Kenapa tidak? Ya karena sampai dia nangis terima juga dengan perlakuan saya Pak. Nah, betul karena dengan hal demikian membuat Amira nangis. Mungkin apabila Ali juga berada di posisi Amira, mungkin Ali juga akan merasa yang sama demikian, akan merasa sedih dan sebagainya. Lantas dari kejadian ini keyakinan
apa yang telah Ali langgar, keyakinan kelas apa yang telah Ali langgar. Jadi saya itu Menghormati, menghargai dan menghormati sesama sama teman. untuk keyakinan yang telah dilanggar. Lantas untuk agar hal ini tidak terjadi lagi, Ali tidak melanggar keyakinan kelas, hal apa yang akan Ali lakukan agar hal ini tidak terjadi lagi? Ali tidak melanggar keyakinan kelas lagi. Saya lebih menghargai teman saya kali ya Pak. Cara seperti Dengan apa? cara ya saya dengan cara sebaik-baik mungkin saya berteman dengan dia gitu. Tidak marah-marah juga gitu. Nah, itu mungkin Ali juga bisa lebih merangkul apabila temannya nilainya jelek, bukan merangkul memeluk ya, tetapi lebih mengarahkan, membimbing bagaimana supaya agar dapat mengarahkan supaya lebih bagus nilainya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang Ali sudah tahu kesalahannya apa dan solusinya juga Ali sudah bisa menentukan sendiri dan benar-benar itu bisa dipraktikkan ya, harus dilakukan, dipraktikkan dan bisa Oke sih. Oke, ada siap berita? Siapa yang menjadi guru? Belum paham. Jadi anak muridnya tuh Itu Pak Otong waktu jadi apa dia? Jadi muridnya, saya jadi gurunya. Itu dia jadi gurunya. Itu dia gurunya. Oh nanya begitu. Iya. iya, ibu mau jadi apa? Oke, ibu bapak ibu, karena waktunya sudah mendekati Jumatan, cukup sekian mungkin yang materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Gak ada dari pisang goreng ya? proses pembelajaran yang saya lakukan ini ada hal yang bisa dipetik. Pasti bisa saya Nilai petik Pak. positif. Apa itu? Sampai rawit tadi. Sampai nanti. Oke, dan sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya aplausnya. Terima kasih untuk pemaparannya dari Bapak Firman Maulid Firdaus. Kesimpulannya Bu. Dapat kita simpulkan tugas seorang guru adalah menuntun, bukan menuntut seorang siswa. Nah, untuk menuntun seorang siswa itu kita diperlukan adanya keyakinan kelas untuk menumbuhkan kesadaran diri pada diri siswa. Siswa yang cakep ini. Gitu. Ya, sekian. Terima kasih. Pemaparan pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya ibu-ibu semua dan Bekasnya bapak. Kita tutup acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh makan nggak? Boleh lah.